Hari ini saya tampilkan di depan mata kalian semua seorang ibu tunanetra yang namanya Priscilla Semijuli, tukang ngamen di jalan, tukang ngamen tidak pandai bicara, tukang jualan owol-owol pakaian bekas di Semarang, saudara. Di pinggir jalan siang hari bolong, saudara ya. Panas Semarang itu enggak kayak di Belanda. Ya, saat panas-panasnya Belanda masih bisa ngadem. Panas, saudara. Dia jualan di owol-owol kadang-kadang ketipu, saudara. Karena buta matanya. Dan dia uang semua penghasilannya. 150 juta. Hebat ya. Dipakai untuk merawat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada beliau. Bagaimana dengan Anda, saudara? Kamu senang yang mana? Kamu suka pelayanan yang seperti apa? Kamu suka menabur di tempat yang seperti apa, saudara? Itu pelita bagi kakiku. Cici cerita dari pertama. Ya, baik. Mengapa? Kalau nggak salah dulu dari awal Cici itu dulu penyiar radio di Suara Sangkakala. Apa di mana? Di Radio Sangkakala. Radio Rema. Radio Rema, Radio Rema. Ya, Coba cerita dari situ. Itu ya, diulangi lagi, itu udah 5 tahun yang lalu, orang udah banyak yang nggak ngikutin, Cici. ya, baik. Silakan. Saya mau bercerita mungkin sekilas, saya mau nyinggung tentang masa kecil saya. Jadi Boleh, saya boleh, ini boleh. terlahir sebagai seorang tunanetra total, tidak bisa melihat. Ini dikarenakan pada masa saya masih di dalam janin, menjadi janin, masih dalam kandungan mama, itu saya coba digugurkan. Karena saya ini anak kedua, dan mama saya itu tinggal bersama dengan mertua dan saudara-saudara papa saya. Saya tidak tahu, mungkin ada konflik atau bagaimana, saya kurang terlalu paham. Tapi pada waktu itu mereka sepakat untuk menggugurkan saya, dan pada waktu itu sudah dicoba untuk disuntik 3 kali dan berbagai cara dicoba, tapi akhirnya Tuhan, atas penentuan Tuhan, saya lahir ke dunia ini. Dan tadinya mereka berharap kalaupun saya lahir, saya akan lahir sebagai seorang anak laki-laki. Tapi ternyata harapan mereka tidak jadi, bahkan saya lahir dalam kondisi yang buta total. Karena di dalam keluarga kami itu tidak ada, kalau istilah dulu kan, sekarang kan bagus ya disabilitas, kalau dulu kan cacat. Nah, keluarga kami itu tidak ada yang cacat, semuanya semuanya baik, semuanya sempurna, non disabilitas. Nah, akhirnya ketika saya lahir, mereka kecewa dan masa kecil saya tuh termasuk masa kecil yang penuh perjuangan. Karena akhirnya semua apapun yang terjadi, mama punya masalah, papa punya masalah, kakak saya punya masalah, atau siapapun, itu pelampiasnya ke saya, gitu. Jadi, saya bahkan tidak pernah dipanggil nama saya, jadi panggilnya si buta, panggilnya, sialan, pokoknya gitu. Jadi pada waktu itu saya merasa bahwa memang, kenapa ya saya begini gitu. Saya ingin cari tahu, bahkan pada waktu awal saya tidak sadar kalau saya tunanetra. Cuma waktu saya kecil itu, saya heran karena teman-teman saya, tetangga dan kakak adik saya itu bisa lari-larian, tapi saya selalu jatuh, kenapa gitu. Sampai suatu hari saya diberitahu oleh tetangga bahwa saya tunanetra. Saya punya mata tapi rusak. Nah, sejak itu saya menjadi orang yang merasa diri saya tidak ada artinya gitu. Mencoba bunuh diri sudah dari kecil karena, keluarga saya selalu bilang, terutama mama saya selalu bilang, "Kalau kami tahu kamu lahir kayak gini, sudah pasti kami akan, bunuh," gitu dari awal. Nah itu kata-kata kayak gitu. Jadi, dari saya tumbuh dengan kondisi seperti itu, sampai saya umur 8 tahun, saya memutuskan untuk tidak akan menangis untuk alasan apapun. Jadi saya memutuskan untuk menguatkan diri dan harus menjadi wanita yang kuat. Eee, saya ingin
Oh ya, waktu umur 6 tahun saya pengen sekolah, tapi orang tua saya nggak mau biayain, karena mereka pikir orang buta kan nggak ngapain sekolah gitu. Saya berusaha sendiri, jualan dan lain-lain, dan singkat cerita saya sampai pernah kerja di ladang orang untuk saya bisa sekolah. Tapi saya waktu itu hanya bisa sampai di kelas 5 semester pertama, karena setelah itu saya sakit dan dokter mengatakan saya tidak bisa bekerja berat seperti mencangkul kan. Waktu itu saya sempat mencangkul di ladang untuk mendapat biaya sekolah. Dan saat itu saya bunuh diri untuk yang kesekian, mencoba bunuh diri untuk kesekian kalinya. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan saya. Pada waktu itu saya bertanya, "Di mana Tuhan?" Saya bilang, "Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan diri. Aku butuh Tuhan saat ini." Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya saya menyimpulkan berarti Tuhan, kalau Tuhan pun ada, berarti Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Karena saya dibiarkan menghadapi ini sendiri. Tapi kalau Tuhan Tuhan itu tidak ada, antara Tuhan tidak ada atau Tuhan kejam gitu, saya pemikirannya gitu. Akhirnya saya bersama dengan teman saya mengatakan bahwa, "Nggak usah putus asa, mari kita, eee, menjadi Tuhan atas diri sendiri." Nah, sejak itu saya, jadi penghuni jalanan. Saya sempat merokok, mengganja, semua yang ya karena saya menganggap Tuhan saya adalah diri saya sendiri. Itu saya, kemudian berguru, kebetulan saya melihat ada selebaran, ada seorang suhu yang dari RRC dan dia mengklaim bahwa bisa menyembuhkan sakit penyakit. Saya ke sana minta disembuhkan mata saya, beliau bilang nggak bisa tapi beliau melihat dalam diri saya tuh ada potensi, jadi beliau mewariskan ilmu. Nah, sejak dari situ saya tambah sering berkelahi, sampai saya merasa bahwa sudah cukup. Kalau saya mau butuh uang kan tinggal minta, tinggal datang ke orang, kerjalah. Misalnya kalau pedagang asongan kan mereka harus setor kepada kami. Terus, warung-warung sekitar, tempat di mana kami berdiam itu mereka harus setor juga kepada kami. Jadi masalah uang nggak masalah, tinggalnya kan atapnya langit, jadi oke aja. Sampai suatu hari saya merasakan ada kekosongan dalam diri saya. Apa ya, apa yang bisa mengisi kekosongan ini? Dan suatu hari teman saya mengajak, "Yuk kita ada job." Katanya ada acara di Gelora Gedung Olahraga. Jadi biasanya kan, kita preman-preman jalanan tuh berkumpul dan mengamankan jalannya acara. Nah, ketika saya ke sana, ternyata itu acara orang Kristen dan mereka sedang kayak ngadain acara Natalan ya. Pada waktu itu bulan Oktober, November ya. Terus ketika saya tuh kok mau aja dituntun oleh, usher sampai ke dalam. Itu kayak terhipnotis karena waktu itu umat Tuhan sedang menyanyi gitu kan, menyembah Tuhan. Itu adalah pertama kali saya mendengar pujian penyembahan dinaikkan. Tapi saya nggak bisa menolak ketika diajak masuk. Saya didudukkan di barisan, teman-teman yang disabilitas. Nah, ketika saya duduk, saya menikmati banget. Cuman saya sadar, "Oh, kenapa aku di sini? Tugasku kan bukan di sini." Jadi saya mau keluar gitu. Ditambah lagi saya tuh kayak, di depan mata saya seperti ada layar yang menunjukkan kehidupan saya yang berantakan, yang kesedihan saya semualah gitu. Aku bilang, "Kayaknya ini bukan tempat aku harus pergi dari sini." Ketika saya mau beranjak itulah ada suara yang berkata, "Aku mengasihimu." Nah, saya kan penasaran, saya noleh ke kanan kiri, siapa yang ngomong kayak gitu? Tapi mereka bilang bukan bukan mereka yang ngomong. Lalu saya teriak dengan lantang, "Siapa kamu yang bilang seperti itu?" Karena sebenarnya hati saya mulai tersentuh oleh kata-kata, "Aku mengasihimu." Karena that is the first time dalam hidup saya ada yang mengatakan mengasihi saya. Secara dari dulu tuh saya memang tidak diinginkan, tapi kenapa tiba-tiba ada satu pribadi yang ngomong mengasihi saya gitu.
Terus suara itu lagi menjawab di dalam diri saya dengan secara audible berkata, "Aku Tuhan, aku Yesus, aku mengasihimu." Nah, di situ saya yang sudah berjanji tidak akan menangis untuk apapun, hari itu saya menangis terseduh-seduh dan menikmati kasih Tuhan, menikmati dekapan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, setelah itu suara itu berkata, "Ikutlah aku." Ya, saya bilang, "Tuhan, aku ini bukan orang baik dan kayaknya kerajaan surga akan rugi kalau, eee, menerima aku. Karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku seorang yang buta, seorang yang useless. Jadi untuk apa engkau menyelamatkan aku? Dan aku tuh orang yang berdosa banget." Tapi suara itu bilang, "Dosamu kuampuni, kamu ikut aku." Hari itu seperti, Ko Paul yang bilang bahwa, ketika berjumpa dengan saya dan dia merasakan, oh ada kasih, ada penerimaan dan segala sesuatunya. Hari itu pun saya merasakan hal yang, seperti itu dan lebih dari itu, karena seorang pribadi itu mau menerima. Yesus Tuhan menerima saya yang tidak ada gunanya ini, yang useless ini, itu menjadi anggota kerajaannya, masuk gitu. Hari itu saya cari teman-teman saya, satu geng, saya pamitan, saya bilang, "Sorry untuk sekarang, mulai hari ini aku tidak akan lagi bergabung dengan kalian karena aku mau ikut Tuhan." Saya nggak ngerti istilah jadi orang Kristen atau apa, tapi kan pesan dari Tuhan bilang terakhirnya, "Kamu ikutlah aku." Jadi aku memakai istilah itu, aku akan ikut Tuhan. Pada saat itu saya mencari gereja dan saya bergereja dan satu hal yang saya pikirkan adalah Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Jadi saya pun akan melakukan atau memberikan kebaikan dalam hidup saya kepada siapapun yang saya temui. Nah, pada waktu itu saya masih kerja, karena saya bukan masih kerja, tapi harus cari kerja. Karena saya sudah tidak punya kerjaan lagi, saya sudah lepas dari kerjaan jalanan, jadi saya harus cari kerja. Akhirnya saya diterima di sebuah pabrik tas dan saya bekerja. Tapi ketika saya bekerja Tuhan berkata, "Layanilah aku." Nah ini lagi, tadinya saya berpikir ikut Tuhan aja udah beres, tapi ternyata Tuhan minta saya melayani. Berkali-kali saya tolak karena saya tahu saya bukan orang yang punya skill yang banyak. Tapi karena Tuhan terus setiap kali saya berdoa, Tuhan terus mengatakan, "Layani aku, jadi saksiku." Akhirnya saya bilang, "Oke Tuhan, aku akan melayanimu." Satu aja yang saya minta, aku tidak mau menjadi hambamu yang biasa aja, yang seperti pada kebanyakan. Aku mau jadi hambamu yang benar-benar melayanimu tuh dengan hati dan dengan segenap kemampuan yang aku punya. Tapi otomatis kan aku nggak bisa kerja kalau melayani Tuhan, pada waktu itu pikiran saya kayak gitu. Jadi aku minta jaminan Tuhan atas hidup saya. Nah, saat itu saya mulai melayani dan intinya disitulah saya mulai diubahkan Tuhan walaupun tidak langsung tapi pelan-pelan. Nah, sejak saat itu dan waktu itu saya masih tinggal di Jakarta dan saya kembali ke Jambi karena saya harus rekonsiliasi dengan orang tua saya, karena saya sempat punya kebencian dengan mereka. Tapi Tuhan bilang, "Kalau kamu mau melayani aku, bereskan semua yang menjadi halangan. Minta maaf pada orang tuamu." Nah, itu saya pertama tidak terima. Kenapa saya harus minta maaf pada orang tua saya? Mereka yang membuang saya, mereka yang tidak menerima saya, tapi, karena Tuhan yang suruh sekali lagi, karena saya cinta mula-mula dengan Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih cinta sama dengan ketika pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya memutuskan untuk oke lah walaupun langkahnya berat, saya datang ke rumah, waktu itu yang buka pintu mama saya bilang, "Mah minta maaf ya, dia nggak nanya saya kemana aja selama ini, apakah saya baik-baik aja." Jawaban beliau, eee, sungguh, membagongkan. Beliau bilang gini, "Oh sadar ya kamu salah, ngapain sih pulang lagi?" Gitu. Wah itu sebenarnya saya sakit hati banget, tapi kembali lagi setiap kali saya disakiti, saya ingat
kebaikan Tuhan yang nggak pernah habis. Tuhan aja mau nerima aku yang nggak jelas ini, yang useless ini, kenapalah kalau orang ngomong kayak gitu saya tersinggung. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk, ya mah, ya minta maaf. Ya udah mau apa lagi? Ya udah itu aja mah. Terus saya pulang. Tapi at least saya sudah melakukan itu dan hari itu saya nangis. Tuhan, paling enggak kan bayangan saya tuh mama saya akan, "Nak, kamu kemana aja?" atau apa. Tapi ternyata bukan begitu. Dan saya bilang, "Kenapa sih Tuhan aku harus minta maaf?" Akhirnya Tuhan tuh seperti kasih saya vision, penglihatan Tuhan Yesus di kayu salib dan ada pertanyaan, apakah ketika Yesus disalib itu Yesus bersalah? Oh tidak ya sebenarnya, tapi Yesus menanggung semua kesalahan kita. Oh gitu cara kerja Tuhan. Nah saya mulai mengerti. Satu hari tahun 98 papa saya mengalami kebangkrutan seiring terjadinya krisis bom yang terjadi tahun 98. Papa saya salah satu imbasnya. Dan tidak disangka-sangka pada saat itulah mama saya mencari saya dan bercerita bahwa rumah kami itu akan dilikuidasi, akan disita oleh bank. Terus saya diminta datang untuk karena anak-anaknya yang lain sedang kuliah atau sekolah gitu. Jadi saya ke sana, singkat cerita melalui itu saya ajak mama saya berdoa, saya ajak mama saya untuk percaya Tuhan dan hari itu juga Tuhan melakukan mujizat. Mama saya sudah ketakutan karena pihak bank sudah panggil. Terus saya temani mama saya ke bank. Terus saya yang hadapi. Saya bilang, "Ada apa? Bagaimana?" "Eee, maaf ini kami mau mengembalikan sertifikat rumahnya." Karena ternyata katanya ada yang mau menjaminkan. Ada yang sudah bayar lunas intinya gitu. Nah hari itu mama saya memutuskan untuk percaya pada Tuhan. Dan lama-lama papa saya, adik saya, kakak saya, semua saat ini satu keluarga. Terakhir papa saya yang dibaptis tahun 2023 ya atau 2022. Papa saya dibaptis. Jadi kami semua satu keluarga sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sampai di situ saya merasa oke, sudah ini pada tahun 2004 Tuhan berkata pada saya. Jadi sebelum orang tua, ini baru mama saya yang bertobat ya, papa saya waktu itu belum, tapi kakak adik saya sudah. Papa saya paling terakhir. Nah, waktu itu Tuhan bilang, "Kamu ke Semarang." Sampai di Semarang, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya mengikuti kayak pembinaan karakter. Di situ ada seorang yang bernama Tommy Barnett. Beliau bercerita tentang sebuah tempat yang diberi nama Dream Center, di mana menampung orang-orang yang tidak ada harapan dan terbuang dan memberikan harapan baru pada mereka. Di situ saya berkata pada diri sendiri, "Oh suatu hari di kota ini aku juga akan mendirikan tempat semacam itu." Nah, tapi saya akhirnya tersenyum. Wah ini kayaknya mimpinya terlalu besar buat aku sebagai seorang tunanetra. Tapi saya berkata pada Tuhan, "Tuhan kalau memang Tuhan mau, saya bersedia." Gitu. Tahun 2005 saya diminta untuk menjadi penyiar radio. Nah disitulah cikal bakalnya saya bertemu dengan ketika saya siaran membagikan hidup saya bertemu dengan satu orang yang tadinya dia bisa melihat, terus ternyata karena satu penyakit beliau jadi buta seperti saya dan ditinggalkan oleh teman dan orang tuanya dan beliau tidak punya siapa-siapa. Terus saya bilang, "Apakah mau tinggal sama saya?" Nah ini orang pertama yang tinggal sama saya, akhirnya beliau bilang mau. 3 orang, 4 orang, bahkan melayani waria juga. Dan akhirnya kami sempat berpindah-pindah 7 kali. Waktu itu ketika yayasan belum terbentuk Yayasan School of Life, saya memberi nama kumpulan saya itu God Cares Family. Nah, sampai jumlah kami bertambah terus, sampai tahun 2012 akhirnya saya memutuskan untuk
membuat yayasan yang bernama Yayasan Sekolah Kehidupan atau The School of Life Foundation bersama dengan Pak Fandi. Gitu. Shalom Alaikum Baruch Ata Adonai Elohenu Meleka Olam. Diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Bapak Ibu semuanya, saudara, kita akan masuk ke sesi pembacaan firman Tuhan. Kami mohon kesediaannya Ibu Sarma untuk jadi lektor kita pada kesempatan ini. Ya nanti, ya terima kasih Bu Sarma nanti membacakan 2 Timotius 3 perikop pertama saja. Oke. Kami persilakan nanti Ibu Sarma untuk membacakan firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Salma. Ya, Pastor, silakan. Haleluya, terima kasih Bu Sarma, Pak Mulia. Oke, hari ini judulnya adalah Heboh Republik Islam Inggris telah diakui di seluruh dunia, ya. Dan tadi di awal saya kasih pengantar ya, mengapa Inggris bisa jatuh ke tangan Islam? Karena Inggris telah melupakan, gereja-gereja melupakan marturia dan diakonia, penginjilan dan bersedekah. Gereja-gereja Inggris terlena dengan hedonisme. Gereja-gereja Inggris terlena, ya saudara, sama seperti Bizantin. Mengapa Bizantin bisa jatuh ke tangan Islam? Karena bishop-bishop gereja ortodoks korup, saudara. Mereka mengenakan pajak gereja perpuluhan yang tinggi dan mereka hidup di dalam hedonisme. Ya, mereka menggunakan salib-salib yang besar-besar. Makanya saya kalau ada orang jalan-jalan terus pakai kalung salib gede itu saya muak, saudara ya. Saya jadi teringat bishop-bishop ortodoks yang munafik itu, saudara ya. Yang memamerkan ritual, yang memamerkan betapa agungnya agama, ya. Bahwa mereka itu orang yang beragama yang sangat agung dan luar biasa. Tapi mereka itu orang munafik. Dan mereka hidup dengan hedonisme. Mereka menghisap donasi dari masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri, ya. Dan itulah yang terjadi sekarang dengan gereja-gereja, banyak gereja di Amerika dan banyak gereja di Inggris. Kalau Eropa enggak, saudara. Anda hampir jarang sekali menemukan gereja hedonisme. Kalau ada langsung diserbu, saudara, sama jemaatnya. Pernah ada Romo Katolik ya di Jerman yang bathtubnya itu pakai dilapisi emas, saudara, keran-kerannya, saudara. Wah, itu langsung diajar itu sama Paus Francis, itu langsung disungkal, saudara ya. Pendeta apa romo-romo dan para suster-suster yang bergaya hidup mewah itu langsung dihabisin sama Paus Francis ya, saudara ya. Dan itu adalah reformasi gereja Katolik yang luar biasa di Eropa. Tapi saya di Amerika nggak bisa ya. Dan Paus Leo ini sekarang ini orang Amerika, saudara ya.
belum sudah datengin Ferrari, datengin Paus Leo ini saya sama sekali tidak respect ya. Apalagi kita disuruh belajar sama Islam, kentir ini Pausnya, saudara ya. Beda beda sekali bumi langit dengan Pak Paus Francis ya, saudara ya. Dan inilah saya bilang akhir dari gereja Katolik ya. Tetapi bagaimana ya dengan Indonesia? Oh, Indonesia 90% gerejanya hedonisme. Jangan khawatir. Anda lihat tadi apa Ibu Priscilla Smith Juli, kenapa saya undang ya saudara, supaya Anda punya contoh. Inilah pelayan Tuhan. Ya. Oh, bukan pekerja sosial, itu pelayan Tuhan, saudara. Itu pelayan Tuhan. Itulah hatinya Tuhan. Bukan kerja sosial, dia punya dasar, ya, punya dasar untuk memberitakan Injil. Nah, coba saya tampilkan ya, saudara ya. Heboh, Republik Islam Inggris telah diakui dunia. Gereja melahirkan antikristus. Di akhir zaman ini, ya, di zaman ini ya, saudara. Maka gereja dengan tidak malu-malu, kalau dulu masih malu-malu ya, agama dipakai buat cari uang itu mereka masih malu-malu ya. Tapi sekarang dengan tidak malu-malu, mereka benar-benar mencari uang dengan jualan agama. Dan uang agama itu menjadi sebuah bisnis entertain ya. Bukan saja mereka untuk mencari uang terang-terangan, tapi untuk bisnis entertain. Dan yang celakanya lagi, saudara, agama ini dipakai untuk memanipulasi dan membodohi umat. Mau agama apapun juga tidak terlewatkan. Itulah sebabnya, saudara ya, hari ini agama dipakai oleh para ulama, oleh para penguasa untuk mendapatkan vote. Ya, contohnya Partai Demokrat Amerika, dia menggunakan Islam untuk mendapat vote yang banyak. Akhirnya sekarang Demokrat dikuasai Islam. Ya, beberapa senator, semua senator Islam itu ngumpulnya di Demokrat. Ya, contoh Partai Buruh Inggris, semua orang-orang Islam ngumpul di sana di partai kiri. Di Belanda, Perancis, Spanyol, akhirnya kebobolan ada partai Islam semua. Ya, tapi bersyukurlah kepada gereja-gereja Eropa yang mati-matian ya. Kita bersyukur kepada Perdana Menteri ini ya, Giorgia Meloni ya, seperti Kanselir Jerman. Kita bersyukur kepada Geert Wilders ya, yang terus memberikan suara kenabian bagi kita, dan Donald Trump tentunya. Saudara, bukan saya benci Islam. Kalau saya benci Islam, saya tidak akan beri makan Indonesia. Saya tidak akan teriak-teriak sama kalian untuk beri makan Indonesia, saudara. Ya, kita hanya tolong jemaat kita sendiri saja. Tetapi karena kita mengasihi orang-orang Islam ini, kita mengasihi mereka semua. Tidak pandang bulu agamanya apa. Justru kita tidak mau terjebak dengan agama. Makanya saya tidak pernah tanya agamanya apa. Ya. Bahkan untuk ruang tolong menolong di antara kita pun, ya, saya bukan asal Kristen masuk kita kasih tahu, enggak. Kamu harus dalam komunitas kita. Itulah bedanya. Nah, kalau yang di Damaris, kamu agamanya apa, kita enggak urusan, kita kasih makan. Kalau yang di Hagios, kamu harus anggota kita. Supaya apa? Supaya kamu jangan punya mental meminta-minta. Hari ini kita lihat tontonan gratis. Bagaimana apologet Kristen menghimpun dana untuk dirinya sendiri. Ya, begitu dengan kalung-kalung salib besar, pamer dia Kristen, bilang hebat lah, inilah segala macam. Lalu dia minta uang buat beli rumah, buat beli mobil, buat beli motor besar, buat ngelaporin orang apologet lain ke polisi yang berseberangan dengan dia, saudara. Dan itu semua sedang dipertontonkan dengan gratis di mata Anda, dan Anda dengan semangat Anda berdonasi, ya, dan menyoraki apologet jagoan Anda. Ya. Kan gereja-gereja juga berlomba ya membangun gedung yang mewah. Ya, gereja-gereja berlomba membangun gedung yang mewah. Jadi saat ini ya, saudara ya, banyak orang-orang berlomba-lomba ya menunjukkan keberhasilan Tuhan memberkati itu dengan materi. Ya. Nah, setelah dia diberkati dengan materi dan Anda terkesima dengan itu, saudara ya, pendeta-pendeta ya. Saya sampai suatu hari pernah ngomong sama Marcel ya, saudara ya. Coba kamu lihat, kalau saya kumpulkan uang buat diri saya sendiri, dan kemudian saya menggunakan barang-barang mewah, tentu orang-orang akan lebih loyal kepada saya. Itu beneran ya, saya sudah amatin
puluhan tahun, saudara. Percaya saya. Marcel sempat menyanggah, enggak, saya kan bukan orang seperti, enggak, saya nggak cerita kamu, saya lagi cerita pada umumnya. Orang akan lebih loyal kepada orang-orang dengan penampilan yang seperti ini, saudara. Dan itu sangat manusiawi sekali. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, ya, orang-orang yang sama yang menerima 5.000 dan 4.000 orang yang menerima roti dan ikan, ya, yang berlipat kali ganda itu, melihat dengan kepala mereka sendiri. Orang-orang itu juga yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mengapa? Karena Yesus tidak mau dijadikan raja dengan segala kemuliaan. Orang-orang Israel ketika dipimpin oleh nabi, ya, oleh seorang hakim yang sederhana hidupnya, mereka kurang ajar. Mereka minta raja, padahal sudah dikasih tahu nih, kalau kamu punya raja, dia akan hidup mewah. Kamu akan ditarik pajakmu dan kamu kudu bayar sama dia untuk makanan. Melihat dia berpakaian mewah, ya, anak-anakmu akan diambil jadi budaknya dan jadi istri-istrinya. Tapi kamu senang digitukan. Itu sudah, Alkitab sudah menuliskan. Tapi orang-orang ini, rakyat ini, enggak, kami minta raja, dan itulah yang terjadi dengan gereja hari ini. Kamu minta raja, saudara. Kalian minta orang untuk dijadikan berhalamu, saudara. Orang-orang ini menikmati ketika dijadikan berhalamu. Siapa majikan kita, saudara-saudara? Kamu sebut apologet ini, pendeta itu, loyal mati, saudara, ya. Wah, dan kamu begitu. Kenapa kamu senang? Karena kamu ingin, ya, dikenal seperti pendeta ini. Oh, kamu nih, kau percaya, itu si pendeta ini saya kenal itu. Ini saya tunjukkan fotonya bareng, bangga dia, saudara, ya. Oh, kamu tahu nggak jamnya itu ya 4 miliar. Dan dia bangga, saudara. Ya, ini aku yang beliin loh jamnya. Dan kamu bangga, saudara. Tapi ketika kamu berikan uang donasimu kepada School of Life tadi, ya, yang nangani orang-orang sakit jiwa, orang-orang terlantar, kamu tidak kelihatan. Kamu tidak ketahuan. Dan ibu tadi bisa apa? Cipriska itu tadi bisa apa? Dia tidak punya media sosial. Dia tidak punya media sosial buat muji-muji kamu, saudara. Dia tidak punya jemaat ribuan buat, ya, ini luar biasa, ini Bu Rosna Baban sudah menyumbang 1 truk tronton beras, ya, untuk gereja kita, saudara, tepuk tangan untuk Bu Rosna Baban. Nggak bisa. Jadi sekarang nggak punya media, tidak punya audiens untuk memamerkan Anda. Dan Anda suka sekali, ya, saudara, ya. Mereka ini, saya nih, ya, cerita, ya. Saya sudah support para apologet sampai ratusan juta. Abab tok, saudara. Ababnya gede, padahal yang disumbang cuma 500.000, tapi dia ceritanya 500 juta. Beda di kita, saudara. Kita bilang 40 miliar, kamu tidak percaya, bilangnya 50 miliar. Haleluya, amin. Ya, saudara, ya. Hari ini saya tampilkan di depan mata kalian semua seorang ibu tunanetra yang namanya Priscilla Juli, tukang ngamen di jalan, tukang ngamen, tidak pandai bicara. Tukang jualan owol-owol pakaian bekas di Semarang, saudara. Di pinggir jalan siang hari bolong, saudara, ya. Panas Semarang itu enggak kayak di Belanda. Ya, saat panas-panasnya Belanda masih bisa ngadem. Panas, saudara. Dia jualan di owol-owol, kadang-kadang ketipu, saudara. Karena buta matanya. Dan dia uang semua penghasilannya 150 juta. Hebat, ya. Dipakai untuk merawat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada beliau. Bagaimana dengan Anda, saudara? Kamu senang yang mana? Kamu suka pelayanan yang seperti apa? Kamu suka menabur di tempat yang seperti apa, saudara? Ini akhir zaman, di zaman akhir yang paling akhir dan terakhir. Mungkin nggak nyampe 50 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Ya. Rapture, Pak, enggak ada rapture, enggak ada. Itu sebualan para pendeta rapture itu, ya, enggak ada rapture. Hari ini, ketika Tuhan datang, kamu sedang menyumbang orang buat beli motor gede, buat nyumbang orang beli mobil mewah, buat beli rumah mewah. Oh, itu kan haknya kita, ya, berguna berbuah. Itu bukan buah, saudara. Yang berbuah itu tadi Cipriska, tadi itu berbuah itu.
Kamu tahu berapa banyak orang yang dibaptis? Semua orang yang ada di rumah dia itu dibaptis. Orang-orang sakit jiwa, orang-orang gelandangan, orang-orang anak yang dibuang, bayi yang di tempat sampah itu dipungut tuh. Bayi yang dibuang di tempat sampah tuh ya. Nah, itu dipelihara ya. Dan beliau tidak pernah minta uang pada dirinya sendiri. Saudara, seharusnya hamba Tuhan belajar sama beliau. Siapa yang tahan? Tapi itulah jalan Via Dolorosa, itulah jalan salib. Dan masalahnya hamba Tuhan dan jemaat lebih senang yang beginian kan. Iya kan? Lebih senang yang beginian kan. Lalu para apolog itu mendatangi para wanita di rumahmu. Hati-hati. Kalau istrimu suka nonton apologet tertentu. Jangan-jangan dijabri lalu ditiduri loh. Oh sudah kejadian, jangan ngomong enggak. Sudah kejadian beberapa kali orang yang sangat terkenal. Sudah kejadian, saudara. Hati-hati jangan sampai pendetanya nidurin istrimu loh. Atau suamimu nidurin para apologet cantik ini. Betul nggak cantik, cuman gara-gara ya begitu namanya orang tampil berimajinasi Anda pengen niduri dia. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Saya banyak melihat dengan mata kepala sendiri pendeta-pendeta yang cabul. Apologet-apologet yang cabul yang menggunakan. Ya, ini tadi. Audiens yang bodoh. Ya, yang lebih suka berdonasi untuk kemuliaan dari si oknum ini daripada untuk kemuliaan Tuhan menolong orang-orang miskin. Dan kalian semua sekarang sedang dipertontonkan dengan gratis. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong supaya jaga kita, hati kita diberi hati yang tulus, hati yang baik. Dan hari ini saya menawarkan kepada Anda, kamu mau pilih ya orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, atau kamu memilih orang yang memilih kaya dengan alasan kalau saya kaya saya akan bisa memberkati orang. Kamu lebih suka hamba Tuhan yang mana? Di akhir zaman ini Paulus berkata, aku miskin namun aku memperkaya banyak orang. Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Ya, di mana hartamu di situ hatimu. Ya, jangan sampai kamu salah pilih dan gerejamu menjadi ruang tunggu neraka. Jangan sampai salah pilih sehingga kamu ikut masuk neraka bersama dengan orang-orang hedonisme dan orang-orang yang cinta uang, yang memperkaya diri sendiri dan tidak peduli kepada orang-orang miskin sengsara. Hati-hati, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan selanjutnya untuk Dr. Yono membacaan recite. Marilah kita membacakan recite. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, Bekol lefapta, Ubekol nefapka, Ubekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lireoka kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian, Pak Mulia. Baik, terima kasih untuk Dr. Yono. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya Pastor Paul. Pastor, silakan. Haleluya. Oke, kita akan terima berkat Tuhan Yesus. Saya sudah di ini tadi. Oke. Ya, mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penolekawi hunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai penolekawi semika shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus ya.
Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin. God bless you semuanya.